Datang di mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi pertemuan 6. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar teknologi informasi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu pekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sedangkan teknologi informasi juga tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, baik itu perangkat keras dan juga perangkat lunak, tapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video juga diibaratkan sebagai teknologi informasi. Perlunya teknologi informasi dikarenakan yang pertama adalah meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, di mana tugas manajemen semakin rumit dan juga semakin banyak. Yang kedua juga teknologi informasi diperlukan karena pengaruh dari ekonomi internasional. Lalu diperlukannya waktu tanggap yang lebih cepat dari yang sebelumnya. Kemudian juga karena tekanan akibat dari persaingan bisnis yang ada. Prinsip dan juga tujuan teknologi informasi. Yang pertama adalah tujuan teknologi informasi memecahkan masalah, membuka kreativitas, meningkatkan dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Adapun prinsip dari teknologi informasi adalah high tech, high touch, yaitu semakin bergantung pada teknologi maju seperti teknologi informasi, maka seharusnya semakin penting untuk mempertimbangkan aspek high touch, yaitu dari sisi manusianya. Yang dimaksud di sini adalah teknologi informasi sepantasnya menyesuaikan kepada manusia, bukan sebaliknya manusia yang menyesuaikan dengan teknologi informasi. Maka jika kita perhatikan perkembangan teknologi semakin maju, maka teknologi informasi tersebut akan semakin menyesuaikan dengan perilaku ataupun ciri-ciri dari manusia. Kemudian fungsi dari teknologi informasi yang pertama adalah menangkap atau capture apa yang ditangkap. Yang ditangkap adalah penyusunan record aktivitas yang rinci. Yang kedua adalah processing, yaitu mengolah ataupun memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa konversi, yaitu pengubahan data ke bentuk lainnya, atau berupa analisis, yaitu menganalisa kondisi yang ada, bisa berupa perhitungan, kalkulasi, sintesis, penggabungan dari beberapa pengolahan yang ada, ataupun segala bentuk data dan informasi. Fungsi teknologi informasi berikutnya adalah menghasilkan, di mana yang dihasilkan di sini adalah informasi dalam bentuk yang berguna. Misalkan dalam bentuk laporan, tabel, grafik ataupun yang lainnya. Fungsi yang berikutnya adalah menyimpan. Teknologi informasi harus dapat merekam, menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalkan disimpan di dalam bentuk hard disk, tape, disket, compact disk, ataupun yang lain. Fungsi teknologi informasi berikutnya juga bisa untuk mencari kembali atau pemanggilan kembali, retrieval, di mana teknologi informasi harus dapat menelusuri, mendapatkan kembali informasi ataupun mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalkan data supplier yang sudah lunas ataupun data supplier yang belum lunas. Teknologi informasi juga harus berfungsi untuk menjadi transmisi, yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Contohnya adalah mengirimkan data penjualan ke user A ke user lainnya ataupun contoh lain.
Adapun keuntungan dari teknologi informasi yang pertama adalah dari segi kecepatan. Dengan penggunaan teknologi informasi, contohnya adalah komputer, dapat mengerjakan sesuatu perhitungan yang kompleks dalam hitungan detik. Bisa sangat cepat, bahkan jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia. Yang kedua, teknologi informasi juga konsisten. Konsistensi dalam hal ini tidak berubah-ubah karena format teknologi informasi biasanya sudah standar. Meskipun berulang kali memproses hal yang sama, maka hasilnya pun akan sama. Sedangkan manusia sulit menghasilkan yang persis sama. Kemudian, teknologi informasi juga mempunyai ketepatan. Di sini komputer tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dan tepat. Komputer dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia. Kemudian, teknologi informasi juga memiliki keuntungan dari segi keandalan. Apa yang dihasilkan lebih dapat bisa dipercaya dibandingkan dengan yang dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang terjadi lebih kecil kemungkinannya jika menggunakan komputer. Kemudian, teknologi informasi mengalami evolusi perkembangan, yaitu dari era pertama sampai dengan saat ini disebut dengan era keempat. Era pertama disebut dengan era komputerisasi, era kedua adalah era teknologi informasi, era ketiga adalah era sistem informasi, dan era keempat dimulai tahun 1990 adalah era globalisasi informasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah era komputerisasi. Pada periode ini dimulai sekitar tahun 1960. Ya, kurang lebih di sini ketika itu mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer di masa ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi. Karena pemakaian komputer pada saat itu terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu menggunakan komputer jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan harus mempekerjakan berpuluh-puluh SDM untuk hal serupa. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat generasi atau era komputerisasi adalah untuk administrasi back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Di pihak lain, kemampuan mainframe untuk melakukan perhitungan rumit juga dimanfaatkan perusahaan untuk membantu menyelesaikan problem-problem teknik operasional. Contohnya, simulasi perhitungan pada industri pertambangan dan juga manufaktur. Era yang berikutnya disebut dengan era teknologi informasi. Periode ini dimulai pada awal tahun 1970. Di sini disebut sebagai perpaduan dari teknologi digital dengan telekomunikasi. Contohnya adalah kemunculan personal komputer. Kemudian digunakan untuk mengolah database, spreadsheet ataupun data processing. Nah, pada tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Dengan seperangkat komputer yang dapat ditaruh di meja kerja atau desktop, manajer atau teknisi bisa memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer. Kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Berbeda dengan era komputerisasi, komputer hanya menjadi milik pribadi seperti divisi elektronik data processing perusahaan. Di era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer, contohnya untuk mengolah database, spreadsheet, maupun data processing. Kemudian, era yang berikutnya adalah era sistem informasi. Periode ini dimulai pada awal 1980.
Di sini disebutkan peranan sistem informasi sebagai komponen utama. Lebih menekankan kepada penciptaan proses. Pada era sistem informasi ini, perubahan yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Kunci dari keberhasilan perusahaan di era tahun 1980-an ini adalah penciptaan dan juga penguasaan informasi secara cepat dan juga akurat. Informasi di dalam perusahaan dianalogikan sebagai darah dalam peredaran darah manusia yang harus selalu mengalir dengan teratur, cepat, terus-menerus ke tempat-tempat yang membutuhkannya. Perusahaan yang menguasai informasilah yang memiliki keunggulan kompetitif di dalam lingkungan makro. Dalam periode ini, perubahan secara filosofis dari perusahaan tradisional ke perusahaan modern terletak pada bagaimana manajemen melihat kunci kinerja perusahaan. Era yang berikutnya adalah era globalisasi informasi. Periode ini dimulai sejak pertengahan 1980 sampai awal 1990. Perkembangan internet dalam dunia industri, keberadaannya telah menghilangkan garis-garis batas antar negara dalam hal flow of information, yaitu informasi bisa lintas negara. Penerapan teknologi seperti LAN, WAN, Global Net, Intranet, Internet, dan juga extranet mulai diterapkan. Transaksi perdagangan melalui cyberspace, pembayaran juga melalui electronic payment. Aset utama teknologi informasi ada 3. Yang pertama adalah aset sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah staf penanggung jawab perencanaan, pengembangan TI di perusahaan seperti divisi TI, departemen siswa ataupun bagian sejenis lainnya. Kemudian dimensi utama yang harus diperhatikan sehubungan dengan aset SDM adalah keahlian teknis, pengetahuan bisnis, dan juga orientasi pada pemecahan masalah. Aset yang kedua adalah aset teknologi. Ini mencakup seluruh infrastruktur teknologi informasi. Karakteristik utamanya adalah arsitektur teknologi informasi dan juga kerangka standar dari teknologi informasi. Aset yang ketiga adalah relasi. Yang dimaksud di sini adalah hubungan teknologi informasi sebagai suatu entitas dengan manajemen pengambil keputusan. Ada 2 manajemen senior yang harus menjalin relasi yang baik dengan teknologi informasi. Siklusnya, yang pertama adalah dilihat dari analisis kebutuhan bisnis ataupun manajemen perusahaan. Tujuan utamanya adalah mengetahui posisi atau peranan teknologi informasi, mendefinisikan secara rinci jenis-jenis informasi yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan, baik yaitu secara taktis maupun strategis. Yang kedua adalah perencanaan strategis di bidang pengembangan TI. Outputnya berupa blueprint, rencana pengembangan sistem informasi untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Yang terkait bagi implementasi proyek tersebut adalah penyusunan manajemen proyek. Atau secara garis besar ada 3 jenis proyek yang mendominasi perusahaan di Indonesia, yaitu segala macam proyek yang berkenaan dengan konstruksi fisik infrastruktur TI, yaitu instalasi kabel, pengadaan komputer, jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian implementasi dari paket perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak aplikasi oleh SDM internal perusahaan. Demikian materi dari pertemuan 6 mengenai konsep teknologi informasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.